Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita? Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi kehidupan dalam hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit. Kami hanya berharap bergantung penuh kepada setiap kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang memberi kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan sukacita kepada kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan yang mendengarkan. Kami serahkan sepenuhnya dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan apa sih tentang janji Tuhan bagi anaknya. Nah, janji Tuhan bagi anaknya. Kalau kita perhatikan, kita sulit menghitung bahwa janji Tuhan begitu banyak, begitu limpah kepada umatnya. Saya bacakan di dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Kita baru membaca Yohanes 1 ayat 1. Nah, saya ingin menjelaskan demikian. Kalau kita berpikir, dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan berjanji memberkati, Tuhan berjanji menolong, Tuhan berjanji menyembuhkan, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 1, itu kuncinya di firman. Nah, berarti kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus membaca dan memahami tentang firman Allah, sehingga kita bisa melihat dengan jelas setiap janji-janji Allah. Dikatakan dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kalau kita memiliki firman Tuhan, berarti kita memiliki Allah. Dan kalau kita memiliki Allah, ada janji. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jangan kita abaikan tentang firman ini. Ya, orang beriman, kalau hidupnya tidak diisi dengan kebenaran firman Allah, sebab itu mungkin dia akan berkata, oh ada janji toh. Ada janji ya tentang kesembuhan, ada janji ya tentang berkat Tuhan, ada janji ya tentang perlindungan, dan seterusnya. Karena kita tidak membaca. Nah, hari-hari seperti ini, kalau saudara perhatikan, beberapa orang beriman mulai bimbang. Atau kalau boleh dikatakan, mulai meragukan tentang Tuhan. Apa memang betul Tuhan itu bisa menolong?
Tuhan itu bisa memberkati, Tuhan itu bisa melindungi, Tuhan itu bisa membuat mujizat. Karena kita tidak pernah membaca isi janji Tuhan. Sehingga kehidupan kita jadi kosong. Saya coba beri contoh. Di dalam kitab Markus 5, Markus 5 ayat 21 sampai 43, saya tidak baca semua, saya coba kisahkan begini. Kepala rumah ibadah itu bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus sebab ada permasalahan yang serius, yaitu hambanya seorang perempuan, anak perempuan yang sakit, hampir mati. Anak perempuan Yairus itu sakit, hampir mati. Ya. Dan dia datang kepada Yesus. Ini satu alamat yang tepat. Di dalam kesulitan, kesukaran, kalau kita datang kepada Yesus, itu sudah satu alamat yang betul. Tetapi saudara perhatikan, waktu itu akhirnya Yesus datang menuju ke rumah Yairus. Tetapi ternyata ada banyak orang yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan orang berbondong-bondong datang bersama dengan Tuhan Yesus. Lah di tengah-tengah perjalanan ternyata ada hambatan. Kalau boleh saya beri kata tanda petik hambatan. Kenapa? Ada seorang perempuan yang sedang sakit, dia melihat pribadi Yesus sedang lewat. Terus dia timbul iman, timbul percaya. Dia berkata, kalau aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Ternyata perempuan ini bisa mendekat, saudara perhatikan 12 tahun sakit. Itu pasti tubuhnya lemah. Pasti lemah. Berarti dia dengan segala daya upaya mendekati Yesus untuk menjamah. Ternyata tercapai. Waktu dia menjamah, dia merasakan bahwa sakitnya sudah sembuh. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berhenti. Dia tanya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya berkata, orang begini banyak. Nah, di tengah-tengah dialog ini, saudaraku, ternyata orang dari keluarga Yairus datang memberitahu Yairus, anakmu sudah mati. Ini faktanya, saudara. Anak Yairus yang perempuan mati. Nah, apa perlunya? Lah dilanjutkan, apa perlunya lagi engkau menyuruh guru untuk datang? Sudah mati. Di tengah-tengah percakapan ini, kalau saudara perhatikan, datang keluarga memberitahu bahwa anak Yairus yang perempuan mati. Dan menunjukkan faktanya memang mati, saudaraku. Nah, tetapi Yesus memberikan jawaban yang bagus, saudara. Coba kita perhatikan dalam Markus 5, saya bacakan ayat yang ke-36. Markus 5, ayat yang ke-36, dikatakan demikian, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Antara keluarga yang memberitahu bahwa anaknya mati. Tapi Yairus ini mendengar perkataan dari Yesus. Jangan takut, percaya saja. Ada dua suara yang sedang dihadapi. Haleluya. Ada dua suara ini. Akhirnya Yesus tidak menghiraukan orang banyak dan Yesus tidak memperbolehkan orang banyak itu untuk ikut.
hanya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yairus. Waktu dia datang ke rumah itu, Tuhan berkata, "Kenapa kamu ribut-ribut? Kenapa kamu ribut-ribut? Anak itu tidak mati." Lebih konyol lagi menurut orang-orang. Ini Yesus mau ngomong apa? Sudah jelas bahwa anak itu mati. Sekarang dia berkata tidak mati. Saudara, tidak mati. Tindakan Yesus berikutnya, dia usir keluar semua orang. Dan di situ Yesus mulai mengadakan mujizat. "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangun." Haleluya. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada dua suara yang kita dengar. Yang satu berkata, saudara, berkata bahwa hari-hari ini suara-suara itu makin kencang, saudara. Pekerjaan kita ini sedang mengalami kematian. Ya. Kalau pekerjaan itu mengalami kematian, bisa-bisa menimbulkan stres, saudara. Bisa-bisa depresi, sehingga mengganggu kesehatan. Kesehatan pun kena akibatnya. Nah, kalau kesehatan kena akibatnya, keuangan juga. Kalau keuangan kena akibatnya, rumah tangga nyaris berantakan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, satu suara menunjukkan fakta. Memang keadaannya seperti itu. Tapi satu suara lain, kalau kita membaca firman Allah, suara itu berkata, jangan takut, percaya saja. Sekarang tergantung saudara dan saya mau mengikuti suara yang mana. Kalau kita mau mengikuti suara dari firman, maka janji Tuhan itu terjadi bagi kita. Haleluya. Terlalu sering kita ini mendengar suara yang lain, sehingga menimbulkan satu gejolak dalam kehidupan kita dan mulai timbul berbagai kekhawatiran. Timbul berbagai kekhawatiran, saudaraku. Karena suara-suara itu kencang, ada di sekitar kita. Nah, konyolnya, orang beriman gak pernah mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga tidak berdaya menghadapi keadaan seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu berisi seluruh janji-janji Allah, baik berkat, baik kutuk, ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk memilih, mau pilih kutuk atau memilih berkat. Kalau saudara perhatikan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13, itu syarat-syarat berkat. Ya, Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 itu syarat berkat. Tetapi di dalam Ulangan 28 ayat 14 sampai 68 itu Tuhan memberitahu kutuk. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Kamu mau hidup diberkati ini. Tapi kalau kamu tidak mau diberkati, maka kutuk. Coba kita baca ya, Ulangan 11. Haleluya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Sebelum saya lanjutkan, pastikan Bapak, Ibu, Saudara sedang membuka Alkitab. Saya bukan anti Android, gadget, dan lain sebagainya, karena di dalamnya juga ada aplikasi tentang Alkitab. Tetapi yang saya takutkan, begitu saudara buka, ada berita masuk, ada WA masuk. Kalau memang saudara mau pakai Android, pastikan posisinya dalam keadaan pesawat.
model pesawat. Jadi tidak ada koneksi keluar. Ya, pastikan supaya saudara bisa konsentrasi. Ulangan 11 ayat 26, lihatlah aku memperhadapkan. Jadi Tuhan berkata, nih kamu lihat ya, ini sekarang aku memperhadapkan kepadamu hari ini. Jadi kalau kita baca firman hari ini, ada dua kemungkinan. Antara berkat atau kutuk. Padamu hari ini berkat dan kutuk. Ayat yang ke-27, apabila kamu mendengarkan. Nah, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, itu berkat, saudara. Dikatakan berkat apabila kamu mendengarkan. Jadi kita mendengarkan, kita mentaati, hidup kita diberkati. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, mungkin timbul, Pak, gimana Pak saya mau mentaati firman yang begini banyaknya, Pak? Tuhan tidak meminta saudara mentaati ini sekaligus, saudara. Tidak. Tapi ada janji Tuhan begini. Jadi supaya saudara bisa jelas, kekristenan kita hidup. Kekristenan kita berbuah karena kita mengerti. Tadi saya katakan di dalam ulangan 11, ulangan 11 ayat 26 ayat 28, mungkin timbul pertanyaan, ini janji firman Tuhan begini banyak, bagaimana? Saya akan bacakan di dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dikatakan demikian, tetapi sampai di mana kita tiba, biarlah kita berjalan menurut peraturan itu juga, dan biarlah kita memikirkan hal itu juga. Artinya begini, waktu kita membaca firman, mungkin saat itu saudara baca tentang ampunilah musuhmu. Kalau musuhmu lapar, berilah makan. Kalau musuhmu haus, berilah dia minum. Nah, saudara sedang membaca perintah Tuhan. Sekarang saudara mau menurut atau tidak? Kalau kita menurut, artinya sampai di mana kita membaca, sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita taati. Jadi taati satu demi satu, maka berkat itu akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara membaca, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Bukan akan. Bukan akan. Kalau saudara baca dengan teliti, bukan akan. Tetapi telah sembuh. Nah, di saat kita membaca firman itu, oleh bilurnya ternyata Tuhan berkata telah sembuh. Nah, saudara memposisikan firman itu dalam hidup kita, kita bersikap sudah sembuh. Sudah sembuh, saudaraku. Itu artinya Filipi 3 ayat 16, sampai di mana kita tiba, biarlah kita berjalan menurut itu. Jadi kekristenan itu ringan, saudara. Tuhan tidak minta semua. Kalau saudara perhatikan korban bakaran tepung itu, saudara, hanya diambil segenggam yang dibakar, tidak seluruhnya. Sampai di mana kita mengerti, taati, dan berkat itu akan terjadi di mana kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, Alkitab itu seluruhnya bukan sebagian. Itu berisi janji-janji berkat, janji-janji penghukuman. Nah, untuk janji berkat, begini saudara. Berkat itu supaya menjadi kenyataan, itu dibutuhkan iman. Apa sih iman itu? Kan begitu saudara. Iman terus. Tapi apa sih iman itu? Nah, kita perlu mengerti. Jadi janji Tuhan supaya menjadi kenyataan itu perlu iman. Nah, Ibrani 11
ayat 1 itu dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kita berharap karena kita belum mendapatkan. Nah, untuk mendapatkan itu diperlukan iman. Jelas saudara ya. Kita mengharapkan sesuatu karena kita belum mendapatkan. Nah, untuk mendapatkan kita perlu iman. Nah, kita berharap. Nah, di saat kita berharap itu perlu iman, dan di saat kita percaya, di saat kita memiliki iman, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Akhirnya Tuhan memberikan bukti. Kan kita belum melihat, kita sedang mengharap. Mungkin begini, gampangnya begini. Tuhan, aku sedang sakit. Kita mengharapkan terjadinya mujizat. Nah, di saat kita mengharapkan, Tuhan memberikan bukti, sembuh. Mungkin lumpuh berjalan, saudara. Buta melihat. Haleluya. Itu bukti. Jadi kita melihat dengan jelas, saudaraku. Contoh berikutnya saya beri contoh begini. Sebelum Abraham punya anak, Tuhan sudah memberi tahu kepada Abraham bahwa keturunanmu seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Lah, anak aja belum, saudara. Anak aja belum. Lah, kalau saudara teliti begini. Waktu Abraham menikah dengan Hagar, itu Alkitab mencatat usianya 86 tahun. Beda umur Abraham dan Sarah 10 tahun. Berarti saat Abraham mengambil Hagar, usia Sarah 76 tahun. Nah, kalau kita berpikir secara manusia, ya ngapain sampai umur 90 tahun Tuhan bikin Sarah punya anak? Kalau memang Tuhan mau, ya umur 76 itu. Beri anak, kan begitu, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Ibrani 11 ayat 11. Ayo kita baca. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Karena iman ia, artinya Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi dengan kata lain, nggak peduli mau umur berapa, kalau Tuhan berjanji, Tuhan sanggup memberi, begitu. Nah, saya coba berpikir begini, kalau seandainya saya sebagai gembala sidang, terus ada jemaat datang. Pak, doain saya, Pak. Saya ingin punya anak. Saya bertanya, Bu, Ibu usia berapa? Usia saya baru 70 tahun. Hah? Saya berkata, Bu, jangan genitlah, Bu. Masa usia 70 tahun mau punya anak? Kalau dia balik, Pak, Bapak ini ngerti nggak? Sarah itu aja 90 tahun punya anak. Ya, saya jadi bingung, saudara. Saya jadi bingung. Ya, 90 tahun punya anak. Ini 70 tahun minta didoakan supaya punya anak. Aduh, saya nggak bisa membayangkan. Terus kalau seandainya sekarang ini 90 tahun lagi hamil, terus datang ke dokter kandungan. Dok, tolong diperiksa usia kandungan saya berapa. Dokternya kan melihat, Bu, ibu ini yang bener 90 tahun ngandung, jangan-jangan tumor, Bu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, saudara? Semua orang tidak percaya. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia setia. Dia akan menggenapi janjinya, sehingga orang melihat bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku. Haleluya. Waktu saya renungkan, iya. Kalau ada seandainya jemaat datang pada saya juga jadi bingung, saudara. Masa usia 70 tahun minta diberkati supaya punya anak? Iya kan? Nah, sebab itu, saudaraku,
untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita, kita memerlukan iman yang bertumbuh. Nah, cara menumbuhkan iman itu dengan banyak praktek, saudara. Dengan banyak latihan. Sebab begini, ada satu orang dalam bidang keuangan, imannya bukan main, saudara. Kuat, dia tidak takut. Sekalipun musim kering, sekalipun resesi, tapi dia yakin bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat. Tapi dalam bidang yang lain, imannya lemah. Mungkin dalam bidang kesehatan, apa mungkin ya Tuhan sembuhkan? Nah, itu dia. Perlu iman di dalam setiap segi kehidupan ditumbuhkan. Sebab sekarang ini berita-berita ini bukan main, saudara. Bahkan kita ini jadi lebih pintar sekarang. Begitu di tenggorokan kita ada rasa kering, kok kering ya, kok sakit ya, nggak enak. Terus batuk, terus flu, jangan-jangan kena COVID. Ya kan? Jangan-jangan kena COVID nanti ini. Nah, padahal hanya flu biasa karena terlalu lelah. Nah, istirahat, minum vitamin, selesai. Tapi karena itu semua, saudaraku, sudah mengobsesi pikiran kita. Sehingga kita pikir, jangan-jangan COVID ini. Udah, takut dan lain sebagainya. Haleluya. Kita melihat, saudara, janji pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya masa muda. Bukan hanya di masa muda, saudara. Memang Tuhan berjanji, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Tapi kita melihat dalam kitab Nabi Yesaya 46, Yesaya 46, saudara catat, saya merindukan begini. Kenapa saya berikan firman? Karena firman ini pegangan kita, firman ini kekuatan. Kalau kita pegang omongannya orang gak kuat, tidak ada jaminan. Kalau kita pegang firman, langit dan bumi bisa berlalu. Tapi firman Allah kekal. Jadi kalau kita pegang firman, kita ada kekuatan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, bukan akan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Haleluya. Di Yesaya 46 ayat 4. Tuhan telah melakukan. Jadi jangan takut. Haleluya. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan telah melakukan. Tuhan telah menanggung, saudara. Sebab itu tenggelamlah dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat dan pengharapan kita kepada janji-janji Allah tidak goyah. Tapi kalau kita hanya mendengar kata orang, kata orang, firman itu bukan main. Tapi kita sendiri gak pernah membaca. Saudara perhatikan, waktu penginjilan perempuan Samaria, itu perempuan itu pulang ke daerah Samaria, akhirnya orang Samaria datang. Terus apa yang dikatakan? Sekarang bukan dari kata dia, tapi aku mendengar langsung. Ayub juga dari kata orang, sekarang dia mendengar langsung. Saya harapkan, memang mungkin awal-awal, sebagai Kristen awal mungkin kita mendengar dari kesaksian A, kesaksian si B, si C, bahwa Tuhan tuh begini-begini. Tapi saudara jangan puas. Saudara harus baca sendiri. Iya betul, ada janji Tuhan. Burung di udara tidak ada satupun yang jatuh ke bumi karena kelaparan. Loh, berarti saya pasti dijaga. Makin kuat iman kita. Haleluya. Nah, kita melihat janji Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini janji Tuhan kepada Abram. Ya. Saya akan bacakan demikian. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan memeteraikan kepada Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuki engkau akan dikutuki oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat kalau ada orang menjahati kita, iri kepada kita, jangan takut saudaraku. Orang yang percaya kepada Tuhan ada janji. Orang yang menjamah kita itu berarti menjamah biji mata Allah. Kita tidak perlu pusing memikirkan orang itu kok jahat ya. Orang itu kok begini dan lain sebagainya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak sukacita. Manakala kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, tidak ada alasan, saudara. Pak, orang tuh benci banget dengan saya, Pak. Orang tuh kok jahat banget sih, Pak. Orang tuh kok iri banget sih, Pak. Kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Sebab bukan kita yang menghadapi, tapi Tuhan di dalam kita itu yang akan menghadapi setiap permasalahan. Emmanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, jangan sampai kita gugur, jangan sampai kita kalah. Kalau orang menyulitkan kita, membuat kita seperti itu, kalau kita sampai gugur, itu bukan rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Seperti Abraham menjadi berkat. Ya. Haleluya. Nah, perlu diingat saudaraku, kalau orang menyakiti kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, sehingga kita dirugikan sebagai orang beriman, saudara perhatikan, tidak pernah orang-orang yang jahat kepada kita, yang melakukan kejahatan, itu hidupnya lebih berbahagia daripada kita. Kok bisa, Pak? Sudah jelas-jelas dia jahat, Pak. Kita dirugikan kok. Dia tidak bahagia. Saya ambil contoh begini. Waktu Yusuf dikhianati, dibenci, diiri oleh kakak-kakaknya, memang kelihatannya untuk sementara waktu Yusuf rugi ini, tapi kan belum sampai akhir, saudara. Rencana Tuhan kan belum sampai akhir. Jangan kita potong di tengah jalan. Terus kita menganalisa sendiri. Kita punya asumsi sendiri. Keliru, saudara. Izinkan Tuhan menyelesaikan sampai akhir rencananya. Dan betul, saudaraku. Awalnya Yusuf menderita. Awalnya rugi. Gara-gara punya saudara yang jahat, saudara yang iri dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan itu bukan main. Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Ada amin, saudaraku. Itu terjadi waktu Bileam mengutuki bangsa Israel karena disuruh oleh Balak, raja Moab, saudara. Tapi Tuhan sanggup merubah kutuk itu menjadi berkat. Begitu juga orang yang menjahati kita dan lain sebagainya, Tuhan sanggup merubah dan itu bisa menjadi berkat bagi kita. Dan pada akhirnya memang Yusuf lebih senang. Daniel difitnah, berdoa. Gara-gara berdoa ditangkap. Gara-gara yang lain tidak ada. Daniel tidak kedapatan salah. Tapi pada akhirnya Daniel senang. Mengepalai, jadi angkat begitu rupa.
Haleluya. Sebab itu saudaraku, kalau kita mengalami sikon yang tidak menyenangkan atau sangat-sangat tidak menyenangkan, jangan sampai kita kecewa. Jangan sampai kita stres, saudara. Karena mikirin terus sampai nggak bisa tidur. Kita yang rugi, kesehatan kita terganggu. Semuanya akhirnya pikiran kita jadi buntu. Saudara, karena fokus kita hanya ingin membalas. Bagaimana caranya membalas? Bagaimana supaya musuh kita jatuh? Supaya musuh kita juga mengalami celaka dan lain sebagainya. Nggak perlu, saudara. Ada janji yang luar biasa begini. Pak, kira-kira Tuhan ini tahu nggak, Pak? Ada orang ini jahat loh, Pak. Kok nggak mati-mati? Kok nggak mati-mati, Pak, orang ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan demikian. Ayo kita baca. Ya, saya tunjukkan ayatnya lagi, supaya di saat kita mengampuni dan lain sebagainya, betul-betul kita murni. Ya. Jangan kita diem-diem, Tuhan, kapan dibalas orang itu? Tuhan, kapan dia kecelakaan? Tuhan, kapan dia ditubur angkot dan lain sebagainya. Tapi mulut mengatakan, ya sudah saya ampuni, tapi hati kita enggak. Ini orang yang jahat, saudara. Orang yang jahat. Coba kita lihat Amsal 15 ayat yang ketiga. Ini janji Tuhan nih meneduhkan hati kita. Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mata Tuhan ada di sebagian tempat. Enggak, saudara. Mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk apa? Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kalau ada orang menjahati kita, itu tidak lepas dari pengawasan mata Allah. Kita tenang saja, saudara. Kenapa Tuhan berkata pembalasan itu hakku? Sebab Tuhan melihat. Tuhan mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh orang jahat. Sebab itu saudara perhatikan, orang yang jahat kepada kita, orang yang memfitnah kita, itu hidupnya nggak akan tentram. Itu hidupnya nggak akan tenang. Sebab ini jelas mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang yang baik, mengawasi juga orang yang jahat. Tenang kita saudara. Haleluya, haleluya. Jadi, nah, dari ayat-ayat ini saudaraku, jadi kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidup kita karena satu. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan ini semua perkara terjadi dalam hidup kita karena satu. Kita kuat atau kita mampu. Jadi Tuhan mengizinkan itu sudah menimbang. Sudah mengukur kemampuan kita. Haleluya. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi di luar batas kemampuan kita. Gak pernah, saudara. Sebab itu kita tenang. Loh Pak, ini kesukaran datang begini. Berarti kita diukur oleh Tuhan mampu. Saya beri contoh. Ayub, satu hari harta bendanya habis. Hari yang sama, anaknya 10 habis. Hari yang sama istrinya menyuruh Ayub menghojat. Saudara bayangkan bertubi-tubi dan tubuh Ayub hancur oleh sakit, saudaraku. Nah keadaan seperti ini, kalau kita berpikir, nah kalau itu terjadi dalam hidupku kuat enggak? Tidak mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau terjadi, itu pasti jadi kebaikan. Jadi kebajikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara jangan salib orang, kesukaran orang, saudara import. Saudara pikirkan, kalau itu terjadi dalam hidupku gimana? Nggak perlu, saudara. Nggak perlu berandai-andai. Nggak perlu. Tuhan tidak akan mengizinkan peristiwa Ayub terjadi kepada orang lain. Enggak. Tuhan izinkan itu tepat untuk memurnikan. Ya, untuk memurnikan hidup kita. Nah, saya beri contoh begini. Seperti peristiwa Ishak ya, yang disakiti oleh orang Filistin, itu di Kejadian 26, saudara catat ya.
Kejadian 26 ayat 12 sampai yang ke-31. Waktu itu Ishak menggali-gali sumur, ternyata banyak airnya. Tapi terjadi pertengkaran. Ishak mengalah, sumur itu diberi nama Esek. Ishak mengalah. Gali lagi, sumur yang kedua, terjadi pertengkaran lagi, saudara. Terjadi pertengkaran lagi. Akhirnya Ishak pergi. Sumur itu diberi nama Sitnah. Ya, diberi nama Sitnah. Gali lagi, saudara. Kali ini tidak terjadi pertengkaran. Ishak berkata, Tuhan memberikan kelonggaran pada kita. Sebab itu dia namakan Rehobot. Kenapa? Ini hasil dari Ishak yang mengalah, saudara. Ishak yang mengalah. Haleluya. Di Kejadian 26 ayat yang ke-24. Nah, di Kejadian 26 ayat 26 sampai 31, di sini kita melihat hati yang paling dalam daripada Ishak. Memang betul Ishak tidak ada kebencian. Itu hebat. Kita baca ya. Kejadian 26 ayat 26 sampai yang ke-31. Coba saudara perhatikan antara perkataan Abimelekh dan Ishak ya. Kejadian 26 ayat 26 sampai 31 demikian. Datanglah Abimelekh dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ya, Ishak bertanya, ngapain kamu datang? Bukan kamu ngusir saya? Bukankah kamu benci kepada saya? Sekarang kok datang? 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Saudara perhatikan 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat. Ini takut raja ini, saudara. Jadi dia ngikat sumpah, ngikat perjanjian. Dia berkata, kamu jangan berbuat jahat ya kepadaku. Tapi sebenarnya yang berbuat jahat itu Raja Gerar. Saudara, mengusir Ishak. Tapi di sini gini, karena Tuhan ada di dalam hidup Ishak. Haleluya. Dikatakan demikian, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Nah 30. Kemudian Ishak apa saudara? Mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Haleluya. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Musuh saudara datang, dibuat pesta. Dibuat pesta. Haleluya. Adakah sekarang di antara kita sebagai pengikut Tuhan, kalau musuh itu datang kepada kita, terus musuh itu berkata, Pak maaf ya Pak ya, gak bisa, kamu jahat begitu. Atau kita bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau musuhmu haus, berilah dia minum. Justru berkat itu bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi perkara ini karena kedua, ada maksud Tuhan. Haleluya. Tetapi saudaraku, kenapa ya? Kalau memang ada maksud Tuhan,
Kenapa kadang kita jadi lemah waktu menghadapi orang yang bikin sengsara kita? Rasanya, aduh Tuhan gak mampu Tuhan, ini terlalu jahat Tuhan. Gak mampu Tuhan. Karena kita terlalu fokus kepada orang yang berbuat jahat, sehingga pikiran kita dikuasai, tanpa sadar kita berpikir, kapan dibalas oleh Tuhan? Kapan kutuk itu terjadi? Ya. Nah, itu karena kita fokus kepada orang yang bikin susah. Tetapi janji Tuhan begini, kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, Amsal 16 ayat 7, maka musuhnya diperdamaikan, saudara. Haleluya. Musuhnya diperdamaikan. Kita nggak perlu fokus. Gimana cara? Nggak perlu, saudaraku. Kalau kita fokus kepada ini semua, kita jadi lemah. Kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita baca. Amsal 14 ayat 19. Ini luar biasa, saudara. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Jadi saudaraku, kalau kita baca, ujung-ujungnya orang yang menyakiti kita, orang yang menjahati kita, dia datang tunduk. Seperti peristiwa Abimelek. Ini raja cari Ishak, membuat satu perjanjian, membuat satu bersumpah bahwa Ishak tidak akan melakukan kejahatan kepada Abimelek. Musuh itu akan datang tunduk. Sebab apa, saudaraku? Kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Juga peristiwa Yusuf, waktu Yusuf menceritakan mimpinya, dia ditangkap. Saudara-saudaranya nggak suka. Saudara-saudara iri. Tapi kenyataannya, saudaranya datang tunduk menyembah kepada Yusuf. Ini Amsal 14 ayat 19. Ujung-ujungnya orang yang jahat itu akan datang tunduk kepada kita. Haleluya. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kalau kita diperlakukan seperti ini, di balik itu semua ada rencana Tuhan bagi umatnya. Amsal 11 ayat 21. Ya. Haleluya. Saudara perhatikan, baca baik. Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ada amin, saudaraku? Nah, saya bacakan lagi. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Yo, yang di rumah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita ini sebenarnya tenang. Sebab itu janji Tuhan itu terlalu banyak bagi anaknya. Tapi sayang anaknya gak pernah membaca janji dari Tuhan yang sudah ditulis. Sehingga tidak mengalami. Ya, tidak mengalami. Jadi kalau kita lihat, nah seperti itu. Kenapa? Kenapa? Keturunan orang benar akan diselamatkan. Kalau saya bicara firman, gak ada habisnya. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-6. Catat ya saudara ya. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang jahat. Tidak. Tidak, saudara. Berkat ada di atas kepala orang benar. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Ada jaminan Tuhan. Kalau saudara baca tadi Kejadian 12. Orang yang memberkati kita akan diberkati. Tapi orang yang menjahati, yang mengutuk kita akan dikutuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sekitar kita sekarang ini makin banyak kita jumpai
orang-orang jahat. Kenapa? Sikon. Orang berkata, situasi kondisinya seperti ini, Pak. Orang sekarang mengalami hungry. Artinya lapar, Pak. Lapar, Pak. Dari hungry menjadi angry. Timbul kemarahan. Nah, kalau sudah timbul kemarahan, membabi buta. Sehingga banyak orang jahat ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu. Jadi kita tenang, kita jangan takut, saudaraku. Saya bacakan, ayo saudara baca juga. Ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, terus dilanjutkan Yohanes 16 ayat 33. Tuhan ini sudah memberitahu lebih dahulu. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa yang dikatakan? Apa pesan Tuhan? Saudara perhatikan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Lanjut di ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi di dalam dunia kita menderita penganiayaan, kita menderita sengsara. Tetapi saudaraku, kita tetap ada damai sejahtera. Itu tanda yang paling khas. Di tengah-tengah orang menyakiti kita, di tengah-tengah orang memfitnah kita, di tengah-tengah orang merugikan kita, jangan sampai damai sejahtera hilang. Sebab dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau kita punya iman, punya firman, tadi Yohanes 1 ayat 1, di ayat pembukaan, saudaraku, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita punya firman, kita punya Allah, yang mengalahkan dunia itu adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi ada jaminan. Sekarang kita melihat bagaimana sikap kita, sikap orang benar ketika dijahati. Bagaimana sikap orang benar ketika dijahati? Kita harus bersikap bagaimana, saudara? Haleluya. 1. Jangan biarkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan kita hilang, terampas oleh keadaan. Ya. Jangan biarkan. Contoh yang jelas, Paulus digebukin, dipukul, dimasukkan di penjara, nyanyi. Saudara, itu tanda pengiringannya kepada Tuhan benar. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, masih punya pengharapan. Dan pengharapan itu dimunculkan dengan pujian. Haleluya. Kalau kita rugi, kalau kita mengalami rugi, mengalami sepi toko dan lain sebagainya, mungkin ada yang di PHK, masih kita bisa bersuka cita, masih kita bisa menyanyi, Allah engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Atau nyanyian omelan, percuma. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya ngomel terus. Orang yang ngomel, orang yang bersungut-sungut, saudara baca nanti di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, dimakan oleh malaikat maut, dibunuh, saudara. Jangan ngomel. 2, yang kedua, haleluya. Jangan biarkan hati dan pikiran kita diisi oleh hal-hal duniawi. Ya, jangan. Sebab kalau kita dijahati biasa, paling gampang, paling mudah reaksinya adalah membalas. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk membalas, benci, tidak mau akur, bermusuhan, tidak mau menyapa. Ini hati dan pikiran kita diisi oleh hal-hal
duniawi. Nah, di sini saya ada 2 botol, saudaraku. Kalau dilihat sepintas, dua-duanya air putih, dua-duanya jernih. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Padahal di antara ini airnya ada yang kotor, saudara. Kenapa? Karena belum pernah mengalami goncangan. Satu orang kelihatan bersih hatinya waktu digoncang. Digoncang, diapain saja, jernih keluarnya. Jernih, seperti Yusuf. Jangan takut. Engkau memang mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagiku. Jernih hatinya. Nah, saudara perhatikan, ini air putih sama-sama air putih. Tapi waktu ini digoncang, saudara, tetap jernih, tetap bersih. Nah, kalau yang ini, saudara, digoncang, saudara perhatikan, jadi keruh. Haleluya. Jadi nggak bagus, saudara. Waktu digoncang, kelihatan, muncul semua. Ya, jadi goncangan itu mengeluarkan isi hati yang sebenarnya. Orang itu sabar karena belum pernah disakiti. Orang itu mengampuni karena belum pernah disakiti. Orang itu murah hati karena belum pernah mengalami kesukaran. Coba di tengah-tengah dia keadaan sukar, keuangan yang seret, masih enggak dia bisa bermurah hati. Haleluya. Seperti orang Makedonia di dalam 1 Korintus 8. Coba saya akan bacakan, saudaraku, ya. 1 Korintus 8. Haleluya. Kita melihat, sebentar, saudara, bukan. Saya carikan dulu. 2 Korintus 8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini teruji. Digoncang dalam berbagai, tetap sukacita. Tetap bisa memberi. Haleluya. Nah, jadi begini, saudara. Kita ambil kesimpulannya begini. Di dalam Galatia 4 ayat 1, kesimpulannya Galatia 4 ayat 1 dikatakan demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Kalau kita belum mengalami akil balik, artinya bertumbuh bisa membedakan baik dan jahat, saudaraku, kita nggak bisa akan mengalami apa-apa, saudara. Nggak bisa mengalami apa-apa. Jadi begini, nah, kesimpulan yang terakhir ini tadi saya bacakan di dalam Galatia 4 ayat 1. Galatia 4 ayat 1, kita harus akil balik, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita melihat, sehingga kita menjadi orang yang percaya Tuhan. Ini dari pihak kita, ya. Kalau kita akil balik dewasa, kita menjadi orang yang percaya Tuhan, terus lanjut. Respon dari Tuhan, orang yang dipercaya dan bisa dipercaya Tuhan. Sekali lagi, kita menjadi orang yang percaya Tuhan. Lanjut, orang yang dipercaya dan bisa dipercaya Tuhan. Meningkat berikutnya, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Nah, ini bertumbuh, saudara. Akhirnya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Luar biasa. Haleluya.
ayat yang terakhir sebelum saya akhiri, Kisah 13 ayat yang ke-22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini, saudaraku, pernyataan Tuhan. Dengan kata lain, Daud menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita akil balik, kita ini menjadi orang yang percaya Tuhan. Ya, orang yang percaya Tuhan. Bertumbuh lagi, saudaraku, akhirnya orang yang dipercaya dan bisa dipercaya Tuhan. Ini sepenuhnya dari Tuhan. Bukan dari kita lagi. Sebab Tuhan pernah berkata, kamu percaya, tapi aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Lah, orang percaya kepada Tuhan itu gampang. Tapi belum tentu Tuhan mempercayakan dirinya kepada orang-orang seperti ini. Haleluya. Ya. Nah, akhirnya saudaraku, orang yang bisa dipercaya ini menjadi orang-orang kepercayaan. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh merubah kehidupan kita. Sehingga kita yakin, kita percaya saudaraku. Kita memiliki janji-janji Tuhan bagi anaknya. Ya, miliki firman, baca firman saudaraku. Kita kalau punya firman, artinya kita punya Allah. Kalau kita punya Allah, siapa lawan kita? Kita akan mengalami kemenangan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara mungkin ada kesukaran, kesulitan. Mungkin di dalam penyakit. Tuhan bisa sembuhkan enggak ya? Ada janjinya saudara. Ada janjinya. 1 Petrus 2:24. Loh, sekarang ini dalam kesulitan. Bisa enggak ya Tuhan memberkati? Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar. Loh, perlindungannya Tuhan bisa enggak? Ya, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Bahkan dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah, kita sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Dia yang memberi lebih dari apa yang kupikirkan. Itu Tuhan kita. Malam hari ini, saya anjurkan saudara, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah menunggu kedatangan Tuhan, kita tenggelam dalam surat cintanya Tuhan. Jangan sampai kita tidak membaca, rugi besar. Kita kehilangan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami tahu ada banyak orang yang lagi merindukan pertolongan-Mu. Yang lagi merindukan janji-janji-Mu di tengah-tengah keputusasaan. Biar hari ini firman-Mu boleh menyegarkan, boleh menghidupkan, boleh menghibur. Bapa yang baik, tolong jamah mereka. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati rumah tangganya. Mungkin karena menghadapi ekonomi yang goncang. Sehingga terjadi perselisihan. Tuhan berkati suami. Berkati istri. Biar kasih mereka boleh bertumbuh. Di tengah-tengah masa yang sulit. Haleluya. Anak-anak. Tuhan memberkati. Tuhan menolong. Kami serahkan seluruh jemaat, seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjawab setiap permohonannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, meteraikan setiap kebenaran ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu mohonkan.
Mari jemaat, kita mau angkat tangan kita. Jemaat yang terkasih, umat yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami tidak gugur, kami tidak kalah, tapi kami justru keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.